Assalamualaikum, selamat siang. Setiap orang pasti memiliki satu impian, termasuk menjadi seorang atlet di biliar. Buat teman-teman yang kebetulan cari referensi bagaimanakah menjadi seorang atlet di biliar, ini informasi yang sangat penting yang akan saya bagikan buat teman-teman semuanya, dan akan saya bahas bagaimanakah menjadi seorang atlet. Sekarang teman-teman harus tahu dulu arti atlet itu sendiri. Atlet dibahas ada di Wikipedia, artinya adalah seorang olahragawan yang mahir dalam olahraga dan bentuk lain dari latihan fisik. Atau menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia, atlet adalah olahragawan, terutama yang mengikuti perlombaan atau pertandingan yang termasuk dalam kekuatan, ketangkasan, dan kecepatan. Dengan cara teman-teman mengikuti suatu pertandingan, sebenarnya teman-teman itu udah dianggap seorang atlet. Tapi sebenarnya bukan ini yang dimaksud ya. Pasti teman-teman mencari jawaban bagaimanakah menjadi seorang atlet yang mendapatkan penghasilan. Karena kalau secara umum atlet itu adalah seorang yang mengikuti pertandingan. Tingkatan yang paling dasar adalah teman-teman harus latihan sampai teman-teman dianggap mampu untuk menjadi seorang atlet. Karena akan ada beberapa seleksi di kota teman-teman maupun sistem ditunjuk oleh senior. Karena beberapa tahap yang ada di Palembang, jadi saya berbicara menurut peraturan di Palembang ya. Kalau di sini biasanya kita harus juara dulu, minimal masuk 4 besar. Nanti kita akan dilirik oleh senior ataupun orang provinsi. Kemudian kita akan ditarik untuk mengikuti seleksi untuk mewakilkan di kota Palembang. Atau kalau teman-teman ada relasi di kabupaten, jadi misalkan di Palembang, sebut saja di Kabupaten Muara ini misalnya. Jadi misalkan kita ada kenalan di Muara ini, biasanya senior ataupun pengurus di sana merekomendasikan kita untuk membela kabupatennya tanpa harus seleksi. Jadi bukan berarti kita nggak juara, kita nggak ada kesempatan ikut kompetisi ya. Kita akan pasti dilihat oleh pengurus. Kalau kita mampu, kita pasti akan diikutkan seleksi. Nah, kejuaraan yang paling mendasar di olahraga biliar adalah Porprov atau Pekan Olahraga Provinsi yang diikuti oleh beberapa kabupaten-kabupaten di provinsi. Jadi misalkan di Palembang, jadi misalkan di Sumatera Selatan, kabupatennya mencakup kota Palembang, Muara Enim, Pagar Alam, Prabu Muli, dan lain-lain. Apakah ada karakter khusus untuk umur? Kalau di Palembang nggak ada, tapi nggak tahu kalau di daerah Jawa atau Bali, Kalimantan, apakah ada batasan umur untuk mengikuti Porprov? Kalau di Palembang nggak ada. Jadi balik lagi ke tadi, setelah kita mengikuti seleksi dan anggap saja kita lolos seleksi dan membela kabupaten atau kota dari provinsi tersebut, kita akan mengikuti kejuaraan namanya Pekan Olahraga Provinsi. Biasanya kabupaten ataupun kota mentargetkan medali, tergantung kabupatennya, tergantung kebijakannya, apakah mereka puas dengan hanya mendapatkan medali perunggu ataukah kita ditargetkan untuk mendapatkan medali emas. Nah, dari proses kita lolos seleksi sampai ke hari pertandingan, ini otomatis kita akan mendapatkan uang saku, uang latihan, dan syukur-syukur kita mendapatkan perlengkapan stick baru. Tapi ini juga tergantung dari kabupaten-kabupatennya, apakah kabupaten mengeluarkan anggaran untuk stick, untuk latihan, atau uang saku. Seandainya kita mendapatkan hasil yang sesuai kabupaten tadi inginkan, misalkan kita ditargetkan emas dan kita mendapatkan medali emas, untuk di kompetisi kita nggak mendapatkan apa-apa kecuali medali sebagai penghargaan. Tapi kita akan mendapatkan bonus dari kabupaten yang kita bela. Ini juga sesuai kesepakatan kita sama kabupaten. Biasanya kabupaten mengiming-imingkan uang
bahkan sampai mengiming-imingkan menjadi pegawai negeri sipil. Jadi tergantung kebijakan-kebijakan kabupatennya. Setelah kita mendapatkan medali, setelah porprov, kita akan naik dikit ke Porwil atau Pekan Olahraga Wilayah. Ini yang akan diikuti oleh provinsi-provinsi di bagian masing-masing. Kalau kita Sumatera Selatan mengikuti bagian Sumatera bagian selatan, itu mencakup Sumatera Selatan, Bangka, Jambi, Lampung, dan Bengkulu. Tapi untuk mengikuti Porwil ini kita akan diseleksi lagi dari hasil kita porprov tadi. Misalkan kita udah mendapatkan medali emas ataupun medali perak, kita akan diseleksi antar kabupaten yang mendapatkan medali juga, dan tergantung berapa orang yang akan dipanggil. Biasanya ada 4 orang nomor pria dan 1 orang nomor wanita. Jadi tergantung kebijakan dari masing-masing. Setelah kita ikut seleksi dan kebetulan kita lolos seleksi, kemudian kita akan mengikuti Pekan Olahraga Wilayah yang udah dijadwalkan. Kemarin kalau nggak salah Pekan Olahraga Wilayahnya berada di Bengkulu untuk bagian Sumatera bagian selatan. Setelah kita mengikuti Porwil dan lagi-lagi kita mendapatkan medali, biasanya pengurus provinsi menarik kita untuk mengikuti kejuaraan PON. Biasanya kita harus ditargetkan emas atau perak untuk mengikuti olahraga yang paling bergengsi di Indonesia, itu PON atau Pekan Olahraga Nasional. Nah, setelah kita lolos mendapatkan medali, kemudian kita akan ikut mengikuti kejuaraan PON yang udah dijadwalkan. Lagi-lagi selama kita proses latihan, kita akan mendapatkan uang saku dan uang latihan. Syukur-syukur kita akan mendapatkan perlengkapan baru. Kemudian lagi-lagi provinsi akan mentargetkan podium, bisa berupa medali emas ataupun medali perak, atau syukur-syukur kita hanya ditargetkan medali perunggu. PON ini diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan lagi-lagi kita akan dijanjikan kalau mendapatkan emas kita akan mendapatkan bonus, yaitu dana segar. Jadi setiap event, setiap kejuaraan atau panitia setempat ini nggak menyiapkan hadiah ya, kecuali medali sebagai simbolis. Hadiah ini akan dikasih atau dijanjikan oleh provinsi atau kabupaten-kabupaten yang kita bela di kejuaraan tadi. Nah, setelah kita mengikuti PON, setelah kita mengikuti kejuaraan PON dan lagi-lagi misalkan kita mendapatkan target sesuai provinsi targetkan, misalkan provinsi mentargetkan emas dan kebetulan kita mendapatkan medali emas atau perak, ini nanti kita akan memiliki kesempatan lagi untuk mengikuti seleksi pelatnas, yang artinya kalau kita lolos seleksi kita akan masuk ke tim pelatnas yang akan dikarantina untuk membela Indonesia untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan bergengsi sekelas Asia. Salah satunya adalah SEA Games. Jadi misalkan kita udah mendapatkan medali emas atau perak, biasanya kita akan diseleksi di Jakarta, di Senayan. Kalau kita udah lolos seleksi, kita akan mendapatkan kesempatan mengikuti SEA Games atau kejuaraan bergengsi lainnya sekelas tingkat Asia. Apakah menjadi atlet ini semudah apa yang saya omongkan tadi? Jawabannya tentu tidak, karena kita akan melewati tahapan-tahapan berupa dari beberapa oknum pastinya. Misalkan kita baru di biliar, syukur-syukur kita udah dikenalkan sama orang yang baik, emang bener-bener tulus mensupport kita. Takutnya kita jatuh di tangan yang salah, yang kebetulan mengurus kita, malah kita akan diperalat. Jadi ini saya berbicara sesuai fakta, tapi nggak semua tempat yang begitu.
karena saya nggak mungkin akan ngomong proses enaknya saja. Jadi saya juga kasih tahu bagian yang nggak enaknya, karena jika suatu saat teman-teman menemukan situasi yang begini, kita akan dikecewakan. Jadi teman-teman sudah menyiapkan mental dari sekarang. Jadi saran saya, mending atlet ini jadikan tujuan kedua untuk teman-teman. Misalkan kita sekolah, fokuslah sama sekolah. Misalkan kita kuliah atau kerja, fokuslah sama kuliah dan kerja kita. Anggap saja biliar ini sebagai sampingan kita, tapi kita tetap latihan, tetap sama tujuan awal, yaitu menjadi atlet. Tapi saya sarankan, jadikanlah atlet ini solusi yang kedua. Karena saingan biliar khususnya di nomor pool ataupun nomor yang sejenis bola 9, bola 10, bola 15, ini saingannya sangat banyak. Karena setiap orang jika mampu menghabiskan bola, lawan juga bisa menghabiskan bola. Jadi saran saya tetap fokus sama pekerjaan teman-teman yang sekarang. Anggap saja jika suatu saat teman-teman memang kebetulan ditakdirkan untuk menjadi seorang atlet, anggap saja ini adalah bonus untuk teman-teman semuanya. Tetap latihan, yang terpenting adalah kita memberikan efek positif ke biliar supaya biliar ini tetap bisa diterima di masyarakat awam. Mungkin cukup sekian sharing dari saya. Kalau ada pertanyaan seperti biasa, silakan tulis di kolom komentar atau DM Instagram saya di Andy Wisuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.